Sistem ekonomi sekarang mengakibatkan biaya politik sangat tinggi. Kalau kita ingin mencari kader bangsa untuk masuk di bidang politik, untuk menjadi bupati, wali kota atau gubernur, atau anggota DPR, kita sering tidak dapat calon-calon yang terbaik. Karena itu, saya, Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra, hadir di hadapanmu. Saya ingin menyampaikan bahwa saya atas nama Partai Gerindra datang kepada penyandang dana saya, yaitu saudara-saudara sekalian. Saya tidak mau datang ke penyandang-penyandang dana yang di ujungnya saya tidak yakin kesetiaan mereka kepada bangsa dan negara. Saya sekarang atas nama Partai Gerindra, atas nama calon-calon gubernur, calon-calon bupati dan wali kota yang telah kami seleksi dan telah kami tawarkan kepada rakyat. Kami butuh bantuan. Bantuan untuk apa? Bantuan biaya untuk membiayai gerakan aktivitas para kader-kader kita yang keliling ke desa-desa. Kita butuh juga biaya untuk membayar makan saksi-saksi kita nanti pada hari pencoblosan. Kalau kau benar-benar ingin perbaikan bangsa dan negara, kalau kau benar-benar ingin mendukung saya, mendukung Gerindra, mendukung calon-calon gubernur yang terbaik di provinsi-provinsi yang sebentar lagi akan melaksanakan pilkada, saya mohon bantuanmu. Berapa besar bantuanmu, itu terserah kemampuanmu masing-masing. Kalau kau sanggup hanya mengirim Rp5.000, kami sudah terima kasih. Kalau bisa mengirim Rp10.000, Rp20.000, dan selanjutnya akan sangat-sangat berarti. Ya, itu tadi Pak Gugun sudah dijawab sebenarnya ya. Memang kalau untuk calon bupati, wali kota sudah, pilkada sudah. Tapi memang dibutuhkan lagi dana untuk saksi tadi katanya, untuk membayar saksi-saksi. Ya, saksi berarti kan pemilu berikutnya kan, pemilu legislatif, pemilu presiden. Kalau menyangkut, juga belum kan saksinya. Menyangkut pilkada kan harus, memang setiap dana yang masuk ke pasangan calon harus dilaporkan. Nanti kalau tidak dilaporkan, maka itu pelanggaran nanti. Tapi yang menarik Pak Riza tadi itu disebutkan untuk calon gubernur, calon bupati, tapi tidak disebut calon presiden, begitu. Ya, jadi memang fokus kita kan awalnya pada pilkada dan pileg, dan tentu nanti pada pemilu ke depan ya. Pada presiden ya sebetulnya kita di internal juga kan menyiapkan ya, dari internal menyiapkan. Tapi yang paling penting, apa yang disampaikan Pak Prabowo atau Partai Gerindra adalah kita ini ingin membangun partisipasi masyarakat. Yang selama ini di Indonesia belum membudaya. Di banyak negara itu sudah biasa. Bahkan donasi terbesar itu, sumber pendanaan terbesar itu dari masyarakat. Itu bukan dari pribadi orang ke orang. Tapi penyandang dana. Ini tadi yang dimaksud Pak Prabowo, banyak orang-orang yang tidak punya kemampuan secara finansial, punya integritas dan kemampuan, tidak bisa tampil karena tidak punya uang. Kalau apa yang kita mulai dengan budaya donasi dukungan ini berkembang pesat dan mendapat respons positif dari masyarakat, itu yang diharapkan Pak Prabowo ke depan. Siapapun masyarakat bangsa, sekalipun miskin tapi punya integritas dan kemampuan, itu bisa menjadi kepala daerah, menjadi caleg, bahkan menjadi presiden. Itu harapan kita. Yang mau saya tanggapi tadi pertama tadi mengenai pidato Pak Prabowo ya. Tadi betul yang saya setuju dengan Mbak Rama tadi, dibilang kan tidak ada mention soal pencapresan, itu pertama. Kedua tadi kalau dibilang itu untuk pilkada, untuk wali kota, untuk gubernur, untuk bupati. Yang saya bingung kenapa nggak gubernur, wali kota, bupatinya fundraising sendiri, kenapa harus ketua umumnya, itu kedua. Yang ketiga, saya ingin menyoroti tadi yang Bang Risa bilang, betul partisipasi publik ini kan dibenarkan dan itu kan sah dalam demokrasi. Tetapi pertanyaannya kenapa baru sekarang, dan sepertinya yang saya pahami dan saya ingat itu, ini sepertinya timnya Pak Prabowo ini juga ingin mengulang apa yang Pak Jokowi pernah lakukan tahun 2014. Karena pada saat itu saya ingat betul, Pilpres 2014 itu yang menginisiasi dan mengintroduce sistem seperti ini, dua kontestasi pada saat itu adalah timnya Pak Jokowi. Sedangkan waktu itu saya ingat Pak Prabowo bilang kita tidak akan fundraising dari masyarakat.
Karena waktu itu saya quote omongannya waktu itu, pada saat itu timnya bilang, ya kami kan capres yang berkemampuan, jadi tidak membutuhkan dana masyarakat. Tapi sekarang dilakukanlah seperti itu. Lain dulu, lain sekarang. Nah ini yang kita mesti tanya. Dulu berkemampuan, apakah sekarang sudah tidak berkemampuan? Jadi tidak ada hubungannya dulu dan sekarang. Tadi kan di awal saya sampaikan. Pertama, donasi ini sudah sejak lama itu menjadi pembahasan di internal, ya. Seperti di Amerika dan negara-negara lain. Itu Pak Prabowo sendiri menyampaikan. Sudah lama itu. Dan kita dalam pelaksanaan pilkada selama ini, pilpres, pileg, itu juga mencari donasi. Cuma tidak diumumkan secara langsung melalui media Facebook seperti sekarang. Begitu. Baik. Nah, tapi selama ini sumber uang, sumber uang itu tetap dari masyarakat. Silakan nih Pak Jari. Ini semua tanya. Tadi Pak Risa, saya quote kata-kata Pak Risa. Tadi Pak Risa bilang begini, selama ini juga sudah dilakukan, tapi tidak diumumkan. Berarti tidak transparan dong. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Tadi kan Pak Risa bilang katanya sudah dilakukan, tidak diumumkan, bukan tidak transparan, tidak diumumkan seperti melalui Facebook seperti sekarang. Kalau yang namanya transparan, tadi kan saya bilang tidak ada donasi atau sumbangan untuk pilkada, pileg dan pilpres yang tidak diumumkan, tidak bisa. Dia bisa dicoret. Saya kalau tidak transparan, saya dicoret sekalipun jadi. Dan tadi di awal saya sampaikan, kalau bicara transparan donasi, mohon maaf, Gerindra lebih baik dari Golkar. Baik. Dan itu terbukti. Betul, saya tidak berlebihan. Baik, saya ke Pak Gugun ini. Giliran Pak Gugun. Yang terbaik. Kalau melihat tadi pidato yang disebutkan untuk calon bupati, calon gubernur, tapi capres sendiri tidak disebutkan. Apakah ini sebenarnya secara psikologis ada malu-malu begitu untuk mengakui bahwa butuh bantuan untuk capres juga? Ya memang harusnya kalau saya sebagai outsider harusnya ke capres itu. Karena sudah lewat yang pilkada. Karena ini bagian juga pendidikan politik yang baik nanti ke depan bahwa tadi partisipasi warga masyarakat itu kemudian mulai dibiasakan, bukan kemudian menerima tetapi berpartisipasi untuk kemudian mendonasikan apa yang mereka miliki. Jadi bukan wani piro tapi butuh biro gitu ya? Iya, itu memang kan harus diperbaiki nih, pilkada, pileg, pilpres kita harus naik kelas. Antara lain adalah membangun, contoh misalnya Party ID. Kan donasi itu sebenarnya membangun dan menguatkan Party ID juga. Ini kan psikologis banget nih sebenarnya. Kenapa? Karena partisanship-nya akan muncul. Saya merasa Golkar, saya merasa Gerindra, saya merasa saya akan mendukung Pak Prabowo, oleh karena itu saya harus memberikan donasi. Sama seperti saya akan mendukung Obama, saya harus donasi. 1 million strong for Obama misalnya. Atau misalnya saya mendukung Jokowi, saya akan donasikan untuk Jokowi. Nah, hal seperti itu akan menekan yang disebut dengan praktek money politics gitu. Sekaligus membangun rekatnya rasa saya ini bagian dari mereka, saya ini bagian dari partai, saya bagian dari kandidat gitu loh. Sama seperti soal saksi ya, ini kan kita harus evaluasi perjalanan politik kita. Sampai hari ini mohon maaf ya, hampir semua partai itu saksinya sekalipun dari kader internal itu kan diberi uang, sekalipun tidak seberapa, 50.000 ya, 100.000, tapi masih dikeluarkan oleh partai melalui donasi dan sebagainya, kan begitu. Ke depan itu mimpinya kita dan harapan Pak Prabowo, saksi itu dari masyarakat yang memang itu tadi Mas Gungun, dia memang hadir, saya siap jadi saksi, tidak perlu dibayar. Nah, ini partisipasi ini yang coba kita gerakkan, partisipasi masyarakat. Sampai hari ini kan masih dihitung berapa jumlah saksi, 13.000, 15.000, kali 200.000, kali 100.000, sekian miliar, kan begitu. Ya. Ke depan yang ingin kita gagas, bagaimana saksi-saksi ini justru datang dari masyarakat. Saya siap jadi saksi di TPS ini. Kalau perlu masyarakat berebut. Jadi baik, silakan, tidak minta dibayar, bahkan hadir. Untuk apa? Untuk memastikan satu, calonnya bisa menang. Untuk memastikan tidak ada kecurangan. Baik, silakan Pak Gugun. Iya, sampai hari ini yang saya masih sanksi ya atas praktek yang barusan disampaikan Pak Riza adalah tidak kemudian terikatnya psikologis pemilih itu dengan partai. Sehingga kemudian jangankan mau menjadi saksi, untuk datang ke TPS saja kan kita harus bersusah payah meyakinkan. Yang kedua, saya sampai hari ini belum yakin transparansi itu berjalan di backstage-nya partai politik. Karena yang kemudian muncul ke permukaan di front stage-nya, ya memang dilaporkan, tetapi itu hanya puncak permukaannya aja. Gitu, maksudnya sumbangan-sumbangan dana kampanye misalnya. Ini sampai hari ini audit yang dilakukan, itu menurut saya belum di taraf optimal. Belum lagi sumbangan-sumbangan ini.
harus secara reguler itu membuka akses informasi publik. Baik. Yang kemudian Silakan ini Pak Jari. memudahkan publik mengaksesnya. Ya. Mungkin saya tambahkan tadi ya, kalau saya menyoroti atau juga tadi merespon tadi yang Pak Risa bilang, pertama soal konsistensi, kan tadi kan dibilang, oke, ini sudah ada apa namanya pembicaraan semacam ini di Partai Gerindra di internal ya. Tetapi yang kami pertanyakan adalah mengapa itu tidak dipublish kan gitu. Tadi dibilang oh iya kita sudah publish tapi tidak dalam sosial media. Nah pertanyaan saya kan dengan zaman yang serba digital sekarang ini yang semuanya itu serba cepat instan, kenapa kalau memang transparan ya kenapa ragu-ragu untuk Partai Gerindra yang pertama. Nah, dari Golkar 2014 itu dilakukan pada saat itu bagaimana timnya Pak Jokowi sudah melakukan fundraising. Oke, kalau kita bicara Golkar, kita bisa berkaca kepada pilkada-pilkada di mana itu sudah diterapkan di banyak-banyak tempat ya. Artinya seperti contoh pilkada DKI kemarin ya, di mana kita juga dengan relawan tim Ahok itu juga ikut membantu dan menggalang dan supervisi langsung dan juga ikut berpartisipasi bersama dengan masyarakat untuk bisa memastikan bahwa laporan penggunaan dana, pemberian dana dan tapi itu sumber kan dananya masih datang. manual, tidak seperti melalui IT tadi, seperti kita melalui Facebook tadi. Yang ingin saya pertanyakan, maksudnya manualnya Bang Risa itu bagaimana? Karena begini, karena semuanya masih itu seperti yang dilakukan partai-partai umumnya. saya pikir ini ada perbedaan yang kita mesti luruskan. Karena kenapa? Sumber dana yang kita ketahui itu jelas melalui apa? Identitas, ya kan? Kedua, sumbernya juga jelas ada minimum, ada maksimalnya. Dan ketiga, yang seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan cash and carry, kita menggunakan waktu itu dengan metode gesek. Tapi seperti kata Pak Gugun Tapi itu hanya begini, puncak gunung es. Nah, itu yang saya ingin jelaskan. Karena dari Ahok, tim Ahok sendiri kan jadi pertanyaan juga itu, apa teman Sembako, Ahok di mana-mana sembako. Mana-mana dari mana tuh sampai pikir di kan gudang Imoh. kalau kita bicara seperti itu kita bisa serahkan kepada tim audit yang saya pikir itu kan sudah lewat dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Cuman ini intinya yang mau saya sampaikan dan saya mau respon tadi yang videonya Pak Prabowo adalah mengenai konsistensi ya. Mengapa tadi yang juga baru bilang lain dulu, lain sekarang. Yang dulu tidak mau mengajak orang untuk berpartisipasi dalam mengolek dana, tapi sekarang iya. Bukan. Yang kedua ini kita mesti pastikan Bang Lisa. Kenapa ini apa namanya? Seperti tidak ada kejelasan dan juga kepastian mengenai untuk apa dana ini digalang gitu. Mungkin nanti ada posting lagi ya, ini untuk capres. posting yang kedua mesti lebih jelas. Tadi saya udah jelaskan. Dulu itu metodenya penggalangan dana seperti yang dilakukan partai lain termasuk dilakukan Partai Golkar. Buka rekening kampanye namanya, ya kan begitu, masukkan di situ, diaudit oleh audit independen yang ditunjuk oleh KPU. Itu ya Partai Golkar, Gerindra, tidak Semua partai, itu semua partai. semua itu metode yang lama. Di samping ini terus berjalan, ini kan tetap harus terus nanti karena ada aturan di undang-undang. Nah, Gerindra menggagas dukungan donasi. Bentuknya ya dipublish melalui media sosial. Kenapa media sosial? Baru sekarang dipublishnya kan? Betul. Padahal katanya sudah lama diperbincangkan dalam internal. Bukan Nah, ini yang lama, kita luruskan. bukan lama itu maksud saya gagasan untuk membangun partisipasi masyarakat itu sudah lama. Kita harus break Begitu dulu, loh. kita lanjutkan lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.